Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala aidan man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur sebelum kita terkujur di alam kubur. Mari kita maksimalkan usia kita untuk bertafakur dan tadabbur supaya kita menjadi orang-orang yang tazakur dan tasyakur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehat ini kita manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat supaya kita menjadi orang-orang yang taat sampai kita dijemput oleh malakal maut. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing manusia dari kegelapan jahiliyah pada cahaya Islam, dari kebodohan kepada kecerdasan, dari ketidaktahuan tentang kebenaran menjadi tahu. Rasulullah SAW yang begitu besar jasanya kepada kita dan menuntun kita kepada jalan kebenaran yang Allah bentangkan. Dan alhamdulillah kita menjadi umatnya yang meskipun umat terakhir, tapi umat terakhir ini adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga umat terakhir itu dianggap saudara oleh baginda. Salawat juga mudah-mudahan terlimpah curah kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, tabi'in dan juga pada para ulama yang terus menyambung perjuangan Rasulullah SAW di dalam menyampaikan risalahnya, sehingga alhamdulillah berkat perjuangan para pendahulu kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang peduli terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga mudah-mudahan dengan kajian ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasul, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul, dan juga kepada sesuatu yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu Islam. Mudah-mudahan dengan taklim ini kita lebih paham terhadap kemarin tuh tujuan hidup, tugas hidup, agar hidup kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi orang-orang yang merugi. Khasiru dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kerugian dunia dan akhirat kita tidak menjadi kerugian dunia dan akhirat tidak menjadi sesuatu yang terjadi kepada diri kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena
kerugian dunia dan akhirat ini adalah kerugian yang sangat luar biasa. Mungkin rugi di dunia sedikit ya, tapi yang paling penting kita terhindar dari kepada kerugian akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah, baik yang online maupun yang offline, yang Allah muliakan, kita lanjutkan tema kita masih seputar ilmu ya. Karena akan jelasnya seseorang akan jelasnya tujuan hidup seseorang, dan dia akan mampu menjalankan akan jelasnya tujuan hidup dan akan siap melaksanakan tugas hidup sehingga hidupnya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ditopang atau ditunjang dengan ilmu. Ilmu kemarin dibagi beberapa bagian ya. Ilmu ada yang ilmu yang wajib, ilmu ada yang ilmu yang sunat, ilmu yang bahkan ada ilmu yang haram dipelajari. Nah, kita supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi ini adalah kita memfokuskan ilmu yang wajib. Wajibnya pun bukan wajib kifayah, tapi wajib ain. Wajib ain mah berarti kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, bahkan kewajiban bagi seluruh orang yang mukalaf. Yang mukalaf itu orang yang sudah balik ya. Ilmu yang wajib ain ini adalah kewajiban orang-orang yang sudah sampai kepada usia 15 tahun. Maka orang yang sudah 15 tahun usianya, usia 15 tahun sampai lebih gitu kan, ketika dia tidak mencari ilmu agama yang wajib itu, maka sepanjang hidupnya menjadi dosa. Tidak terasa ya. Dosa nu teu karasa teh. Dosa yang tidak terasa itu adalah ketika meninggalkan kewajiban, salah satunya kewajiban mencari ilmu. Banyak orang mukmin muslim mungkin dia merasa berdosa ketika meninggalkan sholat. Dia merasa berdosa ketika tidak puasa. Tetapi jarang sekali orang yang merasa berdosa ketika tidak melaksanakan taklim. Padahal sudah kita bahas, taklim ini adalah, ilmu itu adalah kewajiban pertama sebelum melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Meskipun orangnya secara ritualnya mungkin dia giat, sholatnya, puasanya, basic puasa wajib maupun puasa sunatnya dia giat banget gitu kan. Tapi dia tidak mau mencari ilmu, otomatis ibadahnya itu tidak akan berlandaskan ilmu. Cuman ikut-ikutan. Mungkin prakteknya kelihatan dia benar, tapi dia tidak memahami tentang syarat, rukun, dan pembatalan tentang kewajiban itu, maka seluruh amal perbuatannya maka hangus. Maka kita pahami dulu nih, kenapa kita istiqomah di dalam mencari ilmu ini? Karena ini di sini awalnya, start awal itu adalah dari ilmu ini, terutama ilmu yang wajib. Meskipun kita ibadah banyak, sholat giat gitu kan, bahkan awal waktu gitu kan, tapi ketika ditanya tentang syaratnya, rukunnya, pembatalannya tidak tahu, buat apa? Gitu kan? Berarti ini harus dari ilmu dulu. Maka orang yang rugi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi husrin illa, demi masa, demi waktu, demi usia yang Allah berikan kepada manusia itu, ternyata innal insana lafi husrin. Banyak manusia dalam kehidupannya itu rugi. Yang rugi di sini adalah bukan hanya orang yang tidak sholat, bukan orang yang tidak puasa, tetapi yang rugi ini adalah dia sholat, dia puasa, tapi tidak berlandaskan ilmu. Mudah-mudahan dengan taklim ini kita termotivasi untuk terus memanfaatkan waktu, memanfaatkan usia, memanfaatkan kesehatan, berorientasikan tujuan untuk mencari ilmu. Dan cuman ilmu tidak akan bisa didapatkan oleh kita semua kalau syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu sendiri tidak bisa dilaksanakan. Apa syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu? Pertama, ini kita pada pekan ini membahas tentang syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan bagi orang yang mencari ilmu itu harus ada syaratnya. Ilmu akan dapat ketika syaratnya itu terpenuhi. Kalau
kita mancing mungkin ada pancingannya ya. Bahkan ketika ada pancingannya pun harus ada umpan gitu kan. Ketika kita pengen mendapatkan ilmu, berarti kita harus ada umpannya. Apa umpannya? Umpannya adalah ada dalam diri kita semua. Kemarin kita bahas bahwa Allah sudah memberikan sarana dan prasarananya kepada kita semua, yaitu 3 potensi atau 3 komponen organ tubuh kita, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini pertama. Kalau hanya 3 ini, mungkin seluruh orang diberikan kan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik orang kafir maupun orang mukmin diberikan 3 ini. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi tidak sedikit orang, meskipun dia dikasih pendengar dan penglihatan dan hati, dia tidak mau menggunakannya, otomatis ilmu tidak akan datang. Betul nggak? Nah, bagi orang mukmin, berarti dengan 3 ini mari kita manfaatkan untuk memahami, untuk mendengar, untuk melihat tentang ilmu itu sendiri. Ketika mendengar, melihat, dan memahami, itu pun harus ada dulu. Harus ada lagi yang kedua adalah kita harus yasroh. Lapang dada. Yang kedua harus lapang dada. Karena tidak akan masuk ilmu, meskipun yang menerangkannya baginda Rasulullah SAW, misalkan, para nabi, para ulama yang jumhur, disampaikan ilmu, tapi pribadi yang mendengarnya tidak lapang dada, tidak yasroh, tidak mau menerima, bahkan benci terhadap ilmu itu sendiri, meskipun dia nongkrong mendengarkan, ketika dalam hatinya tidak ada keterbukaan, bahkan benci kepada orang yang menyampaikannya, atau benci terhadap materinya, itu tidak akan hasil. Maka syarat harus lapang dada. Lapang dada ini adalah modal. Insya Allah kita nih belajar lapang dada nih. Maka ana pribadi berpesan kepada ikhwan yang online maupun yang offline, termasuk saya sendiri gitu kan. Syaratnya untuk mendapat ilmu, mari kita buka dada kita. Jangan dulu benci dan jangan dulu senang kepada orang yang menyampaikan dan kepada yang disampaikannya. Kenapa? Orang yang lapang dada itu akan membuka dulu dan tidak ada dalam hatinya kebencian dan juga tidak ada kesenangan atau tidak senang. Jangan dulu ada senang. Kenapa? Kalau dia sudah benci terhadap pematerinya, meskipun materinya itu benar, dia tidak akan menerima. Betul nggak? Yang kedua, kalau sudah senang kepada pematerinya, meskipun yang pematerinya itu adalah salah yang disampaikannya, dia akan tetap mangut. Ya gimana mama aja deh. Enggak. Ini belum bersih hatinya. Berarti lapang dada ini adalah ditunjang dengan bersih hati. Bersih hati, tidak ada rasa benci dan tidak rasa senang dulu, gitu kan? Maka di sini harus responsif ya, para pendengar. Kalau salah, salahkan. Kalau benar, mari kita bersama-sama untuk mengamalkannya. Karena yang kita ikuti ini bukan orang yang di depan, bukan. Yang diikuti oleh kita untuk mendapatkan manfaat daripada ilmu yang kita pahami itu adalah Allah dan Rasulnya, itu enggak? Kalau boleh disingkat mungkin nama saya Budi, gitu kan? Bukan untuk diikuti, gitu kan? Betul nggak? Bukan untuk diikuti, karena bukan orang yang tidak pantas diikuti. Tetapi yang kita ikuti itu adalah kebenaran yang disampaikannya, selama yang disampaikannya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan juga diperkuat oleh pendapat para ulama, baru kita ikuti. Supaya kita tetap dalam sirotol mustaqim atau dalam sabilillah untuk menuju tujuan kita adalah mardotillah. Kalau sudah tidak bersih dalam hatinya, mungkin nanti munculnya ada kekultusan. Wah, kalau bukan Ustadz Budi mah saya nggak mau. Wah, gimana Mama Budi aja? Mama.
Jadi gitu kena. Jadi yang kita taati, yang kita ikuti itu bukan Allah dan Rasul, tetapi manusia. Ini kesalahan atau kesalahan ahlul kitab zaman dulu, sehingga mereka dibilang sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, magdub wadolin gitu kan. Orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia menjadikan para alim ulamanya sebagai Tuhan. Maksudnya gimana? Dia senantiasa manggut terhadap ustadznya, terhadap kiainya. Cek pendeta teh. Kata pendetanya di dalam khutbahnya, sekarang Tuhan menjadi 3. Cek para pengikutnya tadi nggak balelol teh anu itno teh mukolid buta teh ya, pengikut anu teu mikir gitu. Ya siap, Tuhan jadi 3 gitu kan. Padahal di dalam Injil, di dalam Toret tidak ada kata-kata bahwa Nabi Uzair anak Allah. Di dalam Injil tidak ada kalimat bahwa Tuhan itu 3. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Tuhan Anak, Tuhan Ibu, ada Tuhan Ruhul Kudus. Tidak ada dalam Injil. Kenapa itu sekarang jadi 3 Tuhannya? Ini karena para pengikut Nasrani dia tidak berpikir. Mau ngoreksi ke ustadznya, mau ngoreksi ke pendeta, gitu kan. Tadi teh kapieulaan dina hatena resep. Sehingga kumaha mama, enak loba teh gitu. Zaman sekarang itu umat baginda Rasulullah SAW itu banyak orang yang bersikap seperti orang Yahudi Nasrani. Kita jelasin aja. Karena Allah berfirman seperti itu. Nah kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk memilih dan memilah mana yang sesuai dengan firman Allah, mana sesuai dengan contoh Rasul, saya akan ikuti meskipun yang berbicaranya itu adalah bukan ustadz, bukan kiai. Begitu. Meskipun tukang ngangon itu kan tukang ngembala kambing, kalau kita itu benar, kalau dia itu benar saya ikuti. Karena kebenarannya bukan karena figurnya. Jadi kita diajar cerdas ya. Allah memberikan akal kepada kita itu untuk cerdas, untuk memilih dan memilah. Kenapa? Kalau kita yang diikuti itu salah, yang mengikutinya ke bawah salah nggak? Salah. Hana caraka, data sawala, anaknya celaka, bapaknya ke bawah-bawah. Tadi baliknya temannya. Kan gitu. Yasroh sodroh lil Islam. Sehingga dengan yasroh sodroh lil Islam, itu Allah akan tunjukkan itu kepada orang yang la yasroh, gitu kan? Sesuai di dalam surat berapa? Surat 6 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat dulu ya ayatnya, takut salah. Allah menerangkan kepada kita siapa orang yang akan diberikan hidayah. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam tuh. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ada dalam petunjuk, maka dia jadikan dadanya lapang untuk menerima kebenaran Islam. Dari siapapun datangnya Islam, dari siapapun kebenaran datangnya Islam, saya akan ikuti. Karena dada saya untuk menerima. Mua gengsi di tausian ku anak, tidak akan gengsi di tausian sama istri, tidak gengsi tidak di tausian sama orang di bawahan kita. Ketika dia benar, saya akan samina wa atona. Wah kieu, wah nyawa-naon maneh. Tahu apa kamu? Anak kecil, anak baru kemarin. Cikur. Padahal, misalkan, Pak Madit, anak kita yang kecil, Pak sholat yuk. Wah, orangnya kita udah tahu sholat itu wajib. Jangan ngagurui bapak. Malah gak luar biasa misalkan. Kan banyak orang ketika ditausiahin sama anak, ditausiahin sama istri, kita sok tahu, sok bener gitu kan. Orang yang yasroh sodoma justru terima kasih nak, engkau berarti sayang sama bapak supaya bapak selamat dari api neraka.
Luar biasanya. Tahu amrin. Nah, dengan ilmu ini kita yasroh lapang dada. Karena orang-orang yang yasroh itu akan senantiasa di bawah cahaya Allah. Bahwa ala nuri mirobi. Lihat dalam surat 39 ya. Ini tentang yasroh, masih tentang yasroh nih. Afam ayat 22 betul tepat mah. Ayat. Nah, ayat 22-nya. Surat 39 ayat 22. Afama syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri mirobi. Mancuna hartosna. Apakah orang-orang yang melapangkan dadanya terhadap kebenaran Islam, terus dia ada di bawah cahaya Tuhannya, itu sama gitu kan dengan orang-orang yang justru hatinya itu membatu. Sama nggak orang-orang yang melapangkan dada kepada kebenaran Islam dengan orang-orang yang hatinya membatu? Orang membatu bahkan nemerang cadas. Kalau bahasa Sunda nama di papatahan kalakah nyalahkan kalau matahan anak kan itu nemerang cadas lah. Kalakah gamek kan marahan lah tong dawah di dia lah. Udah kamu kalau mau sholat mah sholat aja, jangan usah ngajak-ngajak orang lain. Itu sudah membatu hatinya kan. Kita mah insya Allah mudah-mudahan justru ketika yang ngajak karena kebenaran teh karena kema'rufan, orang yang yasroh sodroh bahkan respon gitu kan, respect gitu kan, siap bahasa ngingetan gitu kan. Maka fawailul lil qasyati qulubuhum, maka celakalah bagi orang-orang yang hatinya membatu ketika diajak karena kebenaran teh dia marah gitu kan. Dia tersinggung gitu kan. Kalau orang seperti itu, ketika dia tersinggung, diajak kepada kebenaran, diajak kepada taklim, diajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa berfirman, ulaika fi dhalalim, itulah orang-orang yang tersesat dengan kesesatan yang. Maka orang yang sesat itu bukan orang-orang yang Yahudi Nasrani, bukan. Bisa jadi orang yang sesat itu adalah orang yang ngaku mukmin, orang yang ngaku muslim, orang yang ngaku umat Rasul, tapi dia tidak mau memahami Islam. Bahkan tersinggungan, sensitif. Di pepatahan teh nyegag. Mudah-mudahan kita belajar nih. Meskipun ego kita kadang-kadang masih besar gitu kan. Ketika di pepatahan teh usaha pun terutama orang yang di bawah kita, kadang-kadang kita mudah tersinggung, mudah marah gitu kan. Maka kecelakaan itu bagi orang-orang yang tadi tidak mau taklim lah, pada kesimpulan nama gitu atuh. Tidak mau memahami Islam. Otomatis orang yang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dadanya, hatinya untuk menerima kebenaran, insya Allah dia kemarin mana? Dia akan menjadi orang-orang yang sukses, dia akan menjadi orang-orang yang bahagia, dia akan menjadi orang-orang yang senantiasa berjalan di bawah naungan Allah sehingga mendapatkan petunjuk. Ketika ada masalah, dia mudah mendapatkan solusinya karena Allah caranya, karena ilmunya. Ketika ada permasalahan pasti ada solusinya. Orang yang berilmu kan gitu, sukses. Dalam penyikapannya dia sabar, dia tawakal kepada Allah. Orang yang yasroh seperti itu. Dampak tidak ilmunya itu adalah dia ada di bawah bimbingan Allah, ada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ia tak modalnya lapang dada. Berarti sebaliknya tadi, orang yang tidak lapang dada itu salah satunya menandakan hati mereka sudah keras. Cek bahasa Jerman nama nemrag cadas. Nemrag tembok. Bahkan bisa jadi, tapi bukan bisa jadi. Allah berfirman, orang-orang yang tidak mau mencari ilmu, orang-orang yang tidak mau memahami ilmu agama karena sudah kerasnya hati, dia diponis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang kufur. Ingat ya.
Jadi orang-orang yang meninggalkan tolab ilmu, tidak mau memahami agama Allah, dia sudah diponis, dia orang kufur. Innallazina kafaru fata'asallahum wa adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir, orang yang kufur menolak perintah Allah, salah satunya adalah menolak mencari ilmu agama. Fata'asallahum wa adalla a'malahum. Maka sia-sia amal perbuatannya, wa adalla a'malahum. Fata'asallahum wa adalla a'malahum. Kenapa dia disebut kufur dan amal perbuatannya dia sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi tidak mau, tidak berlandaskan ilmu Allah. Dikira-kira. Tak ibadah orang tong dikira-kira. Sigana halus ya. Puasa 40 tahun, 40 tahun, 40 hari. Tong dikira-kira. Jadi puasa itu adalah sudah ada puasa. Ibadah itu sudah ada juklaknya. Juknisnya ada. Dan kita akan bisa memahami juklak dan juknisnya tentang ibadah berarti dengan cara mengkaji ilmu-ilmu Allah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia disebut kufur sama Allah Subhanahu Wa Taala? Itu nanti karena mereka benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat berapa tadi? 47. Ya, coba tinggal lihat. Disalah dewa. Karena kudu iya ya. Kudu konkret ayatnya. Karena orang makan berbicara bukan keinginan kita ya, bukan asal bicara, harus sesuai dengan hujjah. Ayat 9-nya. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah. Karena mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan. Apa yang dibenci? Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ilmu Allah. Petunjuk dari Allah. Tadgirah dari Allah, pelajaran dari Allah, ilmu. Maka fa'ahbatu amalhum, maka seluruh amal perbuatan itu hangus atuh. Sedekahna loba, salatnya banyak, puasanya daikan Senin Kamis gitu kan. Tapi dia tidak mau tolab ilmu. Tidak mau memahami tentang syarat rukun pembatalan dina ibadah. Bahkan tidak mau memahami tentang makna la ilaha illallah gitu kan. Kenal cumanya. Tapi bisa dikira-kira teh orang. Tapi orang bukan suudon kepada orang lain. Ketika membahas seperti ini, bukan suudon kepada orang lain. Ini untuk mengukur kita sejauh mana kita sudah paham belum terhadap ketentuan yang datang dari Allah untuk supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalannya dengan cari ilmu. Kedua, pertama itu lapang dada. Ini ada berat mah iya. Kedua itu adalah supaya kita berhasil tentang ilmu itu meminimalisir bahkan meninggalkan maksiat. Maksiat kita kan maksiat tiap hari ya. Maksiat nu karasa untuk karasa gitu kan. Orang minimalisir atuh. Kemarin mah orang masih kira terjebak dengan dosa-dosa besar gitu kan. Enak suka dosa besar mah ada mulai ditinggalkan gitu kan. Ku ilmu orang teh soalna ketika orang senajan amal kita banyak tapi dosa terus berjalan, maka khawatir dosa jeung amal soleh kita ini seimbang, bisa jadi lebih dosa kita, jadi seolah-olah banyak dosanya gitu kan. Jeung ilmu bakal nyampe kepada hati seseorang itu ketika hati kita bersih daripada maksiat. Karena hati kita ini adalah bagaikan kaca gitu kan. Nih, kemarin harus dibahas ya. Tapi kena ya. Hati kita ini bagaikan kaca yang bening gitu kan. Nah, sementara ilmu itu adalah cahaya. Ilmu bakal tembus kepada cahaya yang mengeluarkan cahayanya itu ketika kaca ini bening. Ya, tolak ilmu mah daikan. Itu, kadieu. Tolak ilmu di sana, di sini gitu kan. Bika tiap minggu teh pokoknya kosong lah tiap hari teh tolak ilmu. Tapi kalau hati belum dibersihin dari sifat dengki, iri, suudon, terus maksiat gitu kan. Maksiat hati kan ya tanya.
masih eta teh sanajan ilmu disentuhkeun ka jero eta teh moal berdampak kana kahirupan. Ongko ilmu nama banyak tolak ilmu kayak itu kadi masih kena goreng jeung tatangga, goreng kena jeung istri, goreng kena jeung anak gitu. Berarti ilmunya tidak mengeluarkan cahaya. Jadi lamun ieu mah ilmu teh henteu naon mantul. Lain mata betul. Mantul. Mantul. Tadi teh bulan cadas. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dia pernah suatu saat melihat aurat akhwat, aurat istri kan. Sampai hilang talaran nanti hafalan Qur'annya. Terus dia datang kepada gurunya Syekh Waqi. Sakautu ila waqi'in su'ahid. Dia datang kepada gurunya Syekh Waqi. Dalam hadisnya, dalam ceritanya begini. Ada dalam perkataan Imam Asy-Syafi'i ya. Sakautu ila waqi'in su'ahifdi. Dia mengadukan kepada gurunya Syekh Waqi tentang jeleknya hafalan. Jeleknya hafalan. Sehingga hilang hafalan gitu kan. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya Syekh Waqi itu menyarankan supaya meninggalkan maksiat. Aduh, ari urang yang loba maksiat. Paingan talaran teh da ka pasar ningali deui urat teh ningali deui orat. Alhamdulillah cenah saya mah teu hilang-hilang da teu pernah hafal cenah. Da kayak ulah hilang hafalan mah tong ngapalkeun. Ngapalkeun. Dan bakal hilang hafalan itu ketika ngalaksanakeun maksiat ketika dia sudah pernah hafal. Ada itu pernah hafal kan anu can pernah hafal ngesering maksiat mah hese ngapalkeun sok. Bener teu? Bener anak? Masya Allah, astagfirullahaladzim, tobataneun itu teh, ya Allah. Eta rek murojaah wae, rek murojaah teh ngulang hafalan nu pernah hafal, hese. Ya Allah, istighfar. Didenge ayeuna isukan poho deui. Urang teh kadang-kadang keur taklim urang sadar ya. Pas keluar bar hobe we. Terus poho naon nu kamari teh? Bakal nu kamari nu tadi diomongkeun teh naon sih? Buah-buah urang teh itu. Hate urang loba maksiat. Ieu mah keur koreksi we lain keur ihwan sadayana ya. Termasuk abdi nyarira. Ternyata pantesan urang teh atung-atung kene dampak kana akhlak can katingali alusna urang teh talim teh ibadah can katingali husuna terus hafalan beuki laleungit ternyata syaratnya teh berat kudu ninggalkeun maksiat ceuk Syekh Waqi fa'arsadani ila tarkil ma'asi dia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya anu kaduan mah kieu lalu menunjukkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa akhbaroni ila tarkil Masyaallah. Fa akhbaroni bi anal ilman nurun. Dia mengabarkan bahwa sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda ilal ma'asi. Sesungguhnya cahaya Allah tidak akan masuk kepada hati orang-orang yang ini. Mending gitu mah mending tolak ilmu we. Komo beureunya. Justru dosa nu bakal ngahideungan hate urang teh ketika meninggalkan ilmu. Atuh ieu mah urang teh urang leukeunan we atuh. Keun teu bika maos sugan. Aya nu nempel sakata dua kata tina tolak ilmu teh menyadarkan diri urang rese. Buru-buru istighfar. Ulah ieu mah kieu da urang mah cenah loba maksiat moal asup-asup ilmu lagi kajian henteu we. Sugan we atuh susuganan matak itu dah punten model abdi nyari raya saya sendiri yang berbicara di depan bukan berarti orang yang terbaik kan ya orang yang masih punya yang masih belajar untuk bisa berbuat baik gitu kan jadi di sini bukan materi ini bukan menunjukkan seseorang bukan menjudge seseorang untuk menuduh seseorang bukan tetapi untuk mengoreksi diri kita masing-masing termasuk saya sendiri
maksiat. Urang leukeunana ku urang atuh. Mantap, mudah-mudahan ku langkah-langkahna sesuai dengan janji Rasulullah SAW dina hadisnya. Orang yang melangkahkan kakinya untuk menuju thalab ilmu, langkah pertama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Bahkan seluruh alam semesta, bahkan naon eta teh? Makhluk-makhluk yang ada di laut, yang ada di mana? Yang ada di darat, seluruhnya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melangkahkan kaki untuk menuju ilmu. Kurang dileukeunana ilmu dipahami sambil melangkah, mudah-mudahan ku ampunanana makhluk-makhluk Allah anu urang terus berjuang mujahadah hayang paham tentang ilmu, mudah-mudahan Allah ngamudahkeun untuk memahami ilmu eta. Terus coba lamun urang ngandalkeun ku istighfar unggul. Istighfar jarang, thalab ilmu jarang. Siga teh ngadagleg we teh dina hate teh nya. Buki ngadagleg. Tak pantes lamun jelema geus hatena geus kotor, tadi teh hatena geus jadi qosiyah, menjadi batu. Hese, lamun teu ku Allah dibukakeun mah. Lamun teu ku Allah didagorkeun heula mah tah batuna peupeus gitu kan. Bujrad gitu kan. Siga teh moal asup hidayah teh. Urang wae oge nu 3 tahun 3 tahun di dieu mengkaji ilmu agama, tapi minimal aya asarna. Naon teh? Aya tapakna resep. Tapakna atuh minimal urang teh daek-daek naon teh disiplin-disiplin ibadah fardu atuh bari urang teh bari maksiat keneh oge gitu kan. Kan aya maksiat-maksiat justru anu ketika orang ngalaksanakeun kewajiban salat itu maksiat anu kecil mah ku Allah dihampura melalui wudunya, melalui salatnya gitu kan. Aya sejarah Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW, laporan teh sahabat ke Rasul, ya Rasulullah, abdi tadi teh ningali aurat, saya melihat aurat wanita. Bagaimana cara mentobatinya? Kata Rasul, kata sahabat. Kata Rasul, salatlah, kau berwudulah. Dengan wudu itu, dosa itu akan Allah ampuni. Tuh, tak kurang mah tong bosen we. Tadi maksiat saminggu kemarin beureun. Ayeuna ku taklim terus ku salat. Maka salat lohor nobatan di subuh tepi ka lohor. Maksiat di subuh tepi ka lohor. Ti lohor tepi ka asar, berarti salat asar menobatan maksiat anu ringan. Tapi lain maksiat dihaja. Teu kahaja pan urang mah teu kahajanya. Astagfirullahaladzim. Lupa nama tuh teu katingali ulah sata ditingali dihaja bari diteangan mana yuk tak Rasul yang dosa itu yang pandangan pertama yang itu tidak dosa pandangan pertama. Ternyata tina hate ieu tah tina diri urang masing-masing kedua untuk berhasilnya tentang ilmu agama. Orang nu jauh tina maksiat, hatena teu aya sifat suudzon, dengki, iri, insyaallah Allah akan mudahkan untuk menyerap ilmu agama. Siga teh orang Sunda nya orang Palestina nya jarang maksiat sia nya. Tapi kan 7 tahun, 8 tahun sarafin Quran. Yang sigana dah tuh. Udah komo keur usum perang ge masih ngadalikir we baca Quran we sia teh. Ujung-ujung ngingetkeun maksiatnya. Urang kumaha ieu? Dinina bobokan. Mata bom ke Palestina itu biasa-biasa aja. Bom yang paling besar adalah bom ketika yang diberikan kepada orang Indonesia. Bomnya tidak mematikan, tapi mematikan akal manusia. Bom maksiat. Bom pah. Sok rasa teu urang di bom. Di bomna kuno baheno, kuno naon itu ieu wah. Encan dina media henteu kajalan kena tinggal sok coba kabayang teu bahwa ngadaglegna eta ngadaglegna sih ngadagleg tebelna eta lapisan hate urang ku dosa-dosa urang sehingga pantes ilmu teh meleset deui kosewa deui poho deui Masya Allah. Tapi we urang ayeuna teh ngaku urang mah ngaku urang teh itu teh anu bersih geus teu. Tapi mudah-mudahan dengan taklim kieu Allah bakal nunjukkeun ka urang jeung urangna tadi modalna yasroh. Urang teh ngaku loba dosa tapi dada hate urang terbuka keur narima tausiah, keur narima ilmu Allah. Sanajan misalkan ayeuna
tawasiana sajam atuh nu nempelna sakata dua kata tapi kang mengiang di hati orang sehingga orang senantiasa ingat kan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bermaksiat buru-buru taubat, buru-buru istighfar, buru-buru menyegerakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah sarana untuk bertobatnya kita. Jadi bom yang paling dahsyat adalah bom buat bangsa Indonesia. Terlena dengan bomnya. Tidak merasa sakit, tidak berdarah, tetapi akalnya mati. Kalau akal sudah mati, meskipun dia hidup, meskipun dia panjang usianya, itu bagaikan zombie-zombie yang bukti ayeuna. Tidak mematikan, tapi menyesatkan. Yes, karas sadari atau tidak bahwa kita adalah sudah dibom secara dahsyat. Tuh. Sehingga orang lawan, bom eta orang lawan ku urang. Bom tentang pemaksiatan, bom tentang kemungkaran, dia tidak akan mempan terhadap orang-orang yang beriman. Tidak akan mempan bagi orang-orang yang senantiasa memahami ilmu Allah Subhanahu. Meskipun ada dampaknya, dia tetap bisa mengantisipasinya. Itulah. Maka meskipun situasi seperti ini, bahkan justru akan menajamkan pola pikirnya untuk senantiasa mengantisipasi hal-hal yang bisa membahayakan diri kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Eta paling utama. Maka talim ya, masuk orang program lah Kang Wahyu ya. Adanya comeback ini adalah suatu sarana yang baik gitu kan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami ilmu Allah. Karena kalau kita sudah berpaling dari situ, maka kemarin sudah dibaca. Ketika berpaling daripada Allah, berpaling dari firman Allah, berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akal kita tidak berfungsi atau tidak difungsikan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang dikumpulkan di akhirat nanti dengan orang-orang yang buta. Bahkan ancaman di dunia nama akan diberikan kehidupan yang sempit, gitu kan ya. Sempit, pola pikirnya sempit, kehidupannya sempit. Stres lah. Naudzubillahi min dzalik, sauzubillah. Maka insya Allah kita mah ya, ketika orang yang sudah di bawah naungan cahaya Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sadar bahwa kehidupan kita ini sedang dalam keadaan sulit, terus sulit ekonomi, sulit apa, tapi bagi orang-orang yang taklim, tetap kesulitan itu menjadi sebuah motivasi untuk memperbaiki diri, untuk mengoreksi diri, untuk menghisab diri, supaya kita mempersiapkan bahwa hidupan dunia ini adalah tidak abadi. Biarlah sakit di dunia, biarlah capek di dunia, tapi yang penting kita tidak mau capek di akhirat. Sehingga terus kita melangkah. Gitu, berat. Ya. Tak kurang yuk tadi teh bahasana, urang ngahiji, ngaji, terus ngahijrahkeun pola pikir urang, terus istiqomah. Gitu, Istiqomah moal muncul kecuali dipahami dulu tentang ilmu. Moal muncul. Orang-orang belajar istiqomah, keur capekna, keur lelahna. Kita keur kumaha wae oge. Yuk, sugan sa ngalokasikeun waktu setengah jam mah buka baca satu ayat, dua ayat, pahami jeung tafakur jeung tadaburi ayat-ayat Allah, sehingga menyadarkan kita bahwa kita ini tidak akan lama di dunia ini. Karena dunia ini adalah sebentar. Sebentar. Inti-inti sebentar. Bakal hancur. Karena dunia adalah bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Tidak ada orang yang dari hidup dari dulu sampai sekarang, tidak ada yang abadi. Baik para nabinya maupun orang-orang yang solehnya maupun orang yang durhakanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dimanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memahami ilmu agama, terutama ilmu agama yang wajib, maka kita akan termasuk orang-orang yang rugi. Kalau kita sudah rugi, dikhawatirkan kalau kita sudah rugi, kita akan merugikan keluarga kita dulu. Keluarga kita juga nanti. Misalkan kita tidak mau berjalan untuk mencari ilmu, tidak mau memahami ilmu agama, terus kita menjadi orang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerugian ini akan merembet kepada anak, istri kita, karena kita tidak punya tujuan hidup. Terus, maka orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kufur, itu orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan dia akan merugikan keluarganya
anak dan istrinya ketika dia tidak mau peduli terhadap ilmu Allah. Sehingga dia beribadahnya pun bukan kepada Allah, tapi ibadahnya kepada selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ada satu ayat, kalau bahasa Sundanya itu sungkunan. Dalam surat 39 ayat 15. Orang yang tidak mau mencari ilmu itu pasti mencari penolong, pelindung, yang diibadahi, yang ditaati, itu akan mencari selain Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala, silahkan kau mencari Tuhan selain daripadaku dan beribadahlah kepada selain daripadaku. Fa'budullaha fa'budu. Wallahualam begini, salah. Fa'budu ma syi'tum min duni. Ibadahlah wahai orang-orang musyrik sekehendakmu selain daripada Allah. Silahkan. Itu bahasa sungkunan. Karena engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena gara-gara tidak mau mencari ilmu, tidak paham tujuan hidup dan tugas hidup, sehingga dia bebas. Mau nyembah bangkong kek, mau nyembah apa? Kodok kek. Bangkongnya kodok, saya tak ini udah. Mau menyembah batu, mau menyembah, kan gitu orang-orang musik mah. Kenapa? Karena tidak paham ilmu agama. Padahal yang harus disembah itu adalah Allah, yang diagungkan itu Allah. Kata Allah, silakan mau menyembah apapun selain daripadaku. Kul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa alihim yaumal qiyamah. Karena orang-orang yang merugi itu adalah bukan untuk kerugiannya dirinya sendiri, bahkan untuk akan merugikan keluarganya juga, gitu kan? Ketika dirinya sudah menjadi orang musyrik, dia akan mengajarkan kepada anaknya pun menjadi orang-orang musyrik. Karena dia tidak mencari ilmu, tidak paham tentang ilmu agama, dan dia akan mengajarkan kepada anaknya pun sekehendak dia. Mengajaknya kepada anak dan istri pun sekehendak dia. Tidak mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sudah seperti itu, karena gara-gara tidak punya ilmu, dia semaunya saja gitu ibadahnya, mengabdikannya, memintanya, tawakalnya bukan kepada Allah, maka ala zalika huwal khusranul mubin. Ingatlah, yang demikian itulah kerugian yang nyata. Ini gara-gara tidak punya ilmu. Bagi kita meskipun kita sejelek apapun, kita tidak mau menyembah selain Allah dan tidak mau meminta kepada selain Allah, karena kita adalah landasan ilmu sedikit banyak, ya kan? Nanti kalau kita sudah pahami, nanti akan dibahas tentang ilmu apa sih yang paling wajib, yang harus diutamakan bagi kita. Insya Allah akan bahas. Sehingga kita jelas hidup ini. Kan? Nggak apa, ke semau kita, gitu kan. Maka kuncinya ilmu. Maka pantas, orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang yang tidak mau mencari ilmu agama. Pasti sesat, bingung kan? Kemana arah tujuannya? Apa yang harus dilakukan tentang tugasnya hidup dalam hidupnya? Gitu kan. Nah, mari kita uruskan niat kita setiap langkah-langkah kita. Mau taklim di sini, mau taklim di mana saja, kita akan menerima. Ibaratkan, jadikanlah diri kita ini bagaikan gelas kosong. Sehingga kalau gelas kosong, insya Allah diisi kopi dia masuk, diisi air putih dia masuk, diisi nanti disaring, kan? Maka salah satunya orang-orang yang berakal, yang yasroh sodol Islam itu adalah akan mendengar setiap perkataan manusia, dan dia kalau sudah didengar, dia akan dipilih mana yang benar, mana yang salah. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang lapang dada itu, dia akan mendengar perkataan dari siapapun, tetapi dia akan memilih mana yang benar, mana yang salah. Yang salahnya dia buang, yang benarnya dia ambil. Udma sofa wadama kadar. Yang baiknya dia ambil, yang jeleknya dia buang. Bukan dalil mau senal tete lain. Di menuju mah teh cenah mau senal cepit dari balik mau senal kulit lain eta dah gitu kadinya. Udma sofa wadama kadar. Hudma sofa wadak makadar itu adalah ketika kita mengevaluasi apa yang kita dengar, apa yang kita terima dari orang lain, kita evaluasi. Oh, ternyata ini benar nih, sesuai dengan firman Allah, maka kita ikuti. Oh, ini salah, wah, lupakan. Jadi selektif ya orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang berakal itu. Nah, itulah
ulaika ladzina hadahum. Itulah orang-orang yang akan mendapat hidayah Allah, wa ulaika hum ulul albab. Dan itulah orang-orang yang cerdas. Mungkin sekian yang disampaikan. Mudah-mudahan materi yang barusan 2 poin untuk syarat yang harus ada dalam diri kita untuk mendapatkan tentang ilmu, supaya ilmu yang kita terima dari siapapun bermanfaat bagi kehidupan kita untuk panduan menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benarnya tentu datang dari Allah, yang salahnya tentu datang dari kebodohan dan kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.